Baiklah, Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baiklah, Nanda. Karena sepertinya udah gabung semua nih kayaknya ke Zoom. Kalau Ibu lihat, boleh sekarang Ananda itu menghidupkan kameranya terlebih dahulu karena Ibu mau lihat Ananda semua itu dalam keadaan stay di Zoom gitu. Jadi Ibu nggak berbicara sendiri nanti ya. Silakan Ananda untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Sekarang kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, berdoa selesai. Oke, sekarang kan baru kita mau mulai pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mau tanya gimana kabarnya nih? Sekarang kan kita lagi di masa pandemi. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Baik, Bu. Bu. Oke, baik ya. Nah, sebelum itu Ananda semua, Ibu minta isi dulu absensi yang udah Ibu kirim di grup WA. Di sana Ibu kirimkan link Google Form. Jadi Ananda semua harus menghidupkan untuk mengisi presensi yang sudah Ibu sediakan. Oke. PT Ibu apakah sudah tampak Ananda? Sudah, Bu. Ya. Oke. Bisa terbaca ya ini materi tentang apa ya Ananda? Tentang termokimia, Bu. Oke. Nah, kita masuk deh. Ada yang tahu nggak kenapa suhu dapat berubah? Nah, kita kan sedang berada di alam. Kenapa suhu itu dapat berubah? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Ada tahu nggak? Izin menjawab, Bu. Oke, apa tuh Ruri? Boleh menjawab? Karena angin dan cuaca, Bu. Oke, karena angin dan cuaca ya. Nah, kalau ada yang lain nggak kira-kira? Fani, Bu. Ya, Fani. Apa Fani? Menurut Fani karena tekanan di udara, Bu. Oh, tekanan udara. Oke, bagus sekali anak-anak. Ibu sudah berani menjawab ya. Nah, untuk mendapatkan jawaban ini, Ananda semua itu nanti kita akan tahu alasannya kenapa suhu itu dapat berubah. Nah, kita dengan cara mempelajari KD 3.5 dan juga KD 4.5. Jadi, mari kita simak nanti sama-sama ya, Ananda. Nah, sebelum itu, apakah Ananda Ibu masih mengingat materi tentang sistem dan lingkungan? Masih ingat nggak kira-kira? Ingat, Bu. Oke, masih ingat ya. Nah, untuk materi kali ini nih yang akan kita bahas nih tentang yang sebelumnya, tentang itu ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan mengetahui dulu KD apa sebenarnya yang akan kita pelajari gitu. Oke. Oke, Ananda. Di sini KD-nya itu ada menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess dan juga konsep energi ikatan. Kemudian ada KD 4.5, membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, untuk IPK-nya juga di sini ada beberapa IPK yang Ananda bisa baca juga ya Ananda. Di sini ada yang pertama menjelaskan jenis-jenis entalpi reaksi, kemudian menjelaskan hukum Hess, menjelaskan konsep energi ikatan, kemudian ada menghitung jenis-jenis perubahan entalpi reaksi, hukum Hess dan energi ikatan, dan untuk KD 4-nya sendiri itu mengamati delta H dari data hasil percobaan suatu reaksi, membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Oke. Nah, di sini ada juga tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajarannya itu di sini sudah Ibu bold ya supaya Ananda bisa mengetahui apa nih tujuannya kita belajar ini. Nah, di sini bisa Ananda lihat dapat menjelaskan jenis entalpi reaksi hukum Hess, konsep energi ikatan dengan mengembangkan nilai karakter, berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran.
Nah, jadi dari apa yang kita lihat dari standar kompetensinya itu, jadi Ananda emang seharusnya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan serius gitu. Siap ya Ananda ya? Siap, Bu. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini Ananda itu kita akan belajar nantinya tentang seperti yang di tujuan pembelajaran ini, di mana kita akan menjelaskan jenis-jenis entalpi reaksi, kemudian hukum Hess, energi ikatan, dan juga bagaimana cara menghitungnya. Nah, oke, selanjutnya di sini Ibu minta sekarang kan Ananda sudah ada Ibu kirimkan sebuah buku di grup WA, kemudian ada sumber-sumber yang lain dulu. Silakan Anda sambil buka, Ananda sambil baca-baca. Dan di sini di sini, nah, oke, di sini ada gambar. Oke, di sini ada, tahukah Anda apa itu entalpi reaksi? Oke, nah di sini ada. Oke. Nah, di sini udah ada gambar nih, udah gambar kalorimeter, kemudian ada yang menjadi kisi-kisi untuk menyimpulkan ini nih. Nah, jadi berdasarkan itu Ananda kira-kira menurut Ananda apa tuh? Dan menjawab Bu Fani. Kan di sini ada kalorimeter Ananda. Jadi berdasarkan kalorimeter di sini kita akan membahas apa kira-kira? Kita akan membahas apa kira-kira? Kan ada kalorimeter, di sini ada tuh, di sini heat absorb, kemudian di sini ada. Nah, Izin menjawab, Bu. Oke, Ruri boleh. Apa tuh Ruri? Kira-kira kita akan membahas apa nih? Kita akan membahas kalor, Bu. Oke, berarti Ruri melihat ya dari kata kalimat ini ya, Ruri ya, kalimat kalorimeter. Oke, bagus sekali Ruri. Nah, di sini kan tadi Ibu sudah menampilkan beberapa gambar ya Ananda. Nah, di sini jadi menurut Ananda di sini apa sih sebenarnya entalpi? Apa sih sebenarnya entalpi reaksi? Kira-kira ada yang tahu nggak apa tuh entalpi? Ada yang apa namanya entalpi reaksi? Ya, ada yang berani jawab nggak kira-kira? Atau udah paham nih? Oh, ada kalorimeter, kemudian ada gambar seperti ini, ya bisa disimpulkan. Di sini ada yang sebelumnya udah Ibu tampilkan juga. Oke. Ada yang berani jawab, Ananda? Fani izin menjawab, Bu. Oke, Fani. Mau jawab apa nih, Fani? Boleh. Berdasarkan literatur yang telah Fani baca, kemudian dari buku yang telah Ibu kirimkan, jadi entalpi itu adalah sifat ekstensif zat yang digunakan untuk menentukan perubahan kalor dalam reaksi kimia, Bu. Oke, bagus sekali, Fani. Nah, selain Fani, kan itu tadi sudah menyebutkan apa itu entalpi ya, Fani ya. Nah, dari Ananda yang lain ada nggak bisa menyebutkan apa sih? Jadi apa dong itu jadinya entalpi reaksi itu sebenarnya jadinya? Gimana Nanda, ada nggak yang bisa menyebut apa itu entalpi reaksi? Tadi kan temannya udah menyebutkan entalpi itu apa. Nah, kalau entalpi reaksi, ada yang tahu nggak? Kira-kira menjawab, Bu. Oke, siapa tuh yang menjawab? Ibu enggak. Sebutkan namanya dulu Ananda. Ininya tidak muncul di Zoom Ibu, di layar Ibu. Apa tuh? Jadi entalpi reaksi apa menurut Ananda? Perkenalkan, Bu, nama saya Sylvia Effendi, Bu. Menurut saya entalpi reaksi itu selisih antara entalpi produk dan entalpi reaktan, Bu. Oke, bagus sekali Ananda. Nah, terima kasih atas responnya. Nah, selanjutnya jadi tentang pengertian apa itu entalpi reaksi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis entalpi reaksi. Nah, menurut Ananda, apakah Ananda tahu ada berapa jenis entalpi reaksi? Coba ada yang bisa nggak kira-kira Ananda? Iya, Sipa, suaranya kurang terdengar, Sipa. Ya Bu, menurut Siva itu ada 6 Bu.
Oh, ada 6. Kalau ada yang lain dari yang siswa yang lain? Izin, Bu. Ya, Suci? Ada 8, Bu. Ada 8. Nah, kita akan melihat sebenarnya berapa sih jenis entalpi reaksi itu. Nah, pertama itu ada entalpi pembentukan, ada entalpi penguraian, kemudian ada entalpi pembakaran, entalpi penyubliman, entalpi penetralan, entalpi penguapan, entalpi di sini ada entalpi peleburan, kemudian yang terakhir itu ada entalpi pelarutan. Nah, Ananda, selanjutnya itu kita akan mempelajari yang pertama tentang entalpi pembentukan, Ananda. Nah, di sini terdapat sebuah gambar. Nah, kira-kira dari Ananda di sini ada yang tahu nggak apa maksud dari gambar yang Ibu sajikan? Ada yang Izin, tahu? Bu. Ya, Siva. Menurut Syifa, entalpi pembentukan itu melepaskan senyawa, Bu. Oke, melepaskan senyawa ya. Ada yang mau nambahkan, Ananda? Izin, Bu. Oke, Suci. Boleh Suci? Kalau menurut Suci, entalpi pembentukan dalam keadaan standar, Bu. Oke, nah, benar Ananda Ibu. Nah, di sini selanjutnya di sini kita bisa lihat apa yang dimaksud dari gambar tersebut. Nah, di sini benar ada melepaskan senyawa gitu ya, melepaskan 1 mol senyawa pada pembentukan 1 mol senyawa. Nah, kemudian juga benar kata Suci tadi dalam keadaan standar yaitu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kemudian dalam bentuk gas, padatan murni maupun cairan memiliki tekanan tepat 1 bar dan larutan memiliki konsentrasi tepat 1 molar pada tekanan 1 bar. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada entalpi penguraian. Entalpi penguraian ini bisa Ananda lihat merupakan ada di sini zat yang menjadi ciri-cirinya ya Ananda. Kemudian melepaskan 1 mol dan penguraian senyawa menjadi unsur-unsur. Dan di sini tetap dalam keadaan standar. Nah, contoh reaksinya. Dari berdasarkan yang di atas, kira-kira Ananda tahu nggak contohnya dari entalpi penguraiannya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, Siva boleh. Contohnya penguraian reaksi air, Bu. Nah, benar sekali Ananda. Jadi, mari kita lihat dulu contohnya. Ya, oke. Benar sekali kata Siva, yaitu penguraian air. Di mana di sini 2H2O dalam fase gas akan diuraikan menjadi 2H2 dalam fase gas, kemudian dan oksigen dalam fase gas. Nah, di sini dapat kita lihat ya Ananda bahwa yang tadinya senyawa H2O dia akan terpisah menjadi H2 dan juga O2. Nah, di sini oke, baik Ananda. Di sini ada entalpi pembakaran di mana di sini Ibu sudah sediakan sebuah gambar reaksi. Nah, di sini apakah dari Ananda ada yang bisa menjawab apa itu atau apa yang dimaksud dengan gambar yang Ibu tampilkan? Izin menjawab, Bu. Iya, boleh Rahma. Reaksi yang mengandung karbon dan oksigen, Bu. Oke, reaksi yang mengandung karbon dan oksigen, Nanda. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini di mana reaksi tersebut terjadi ketika satu senyawa mengandung karbon dengan gas oksigen di udara. Benar sekali yang dikatakan Rahma tadi. Di sini kemudian dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol zat dan terjadi pada keadaan standar. Kemudian di mana itu kalor tersebut menjadi produk yang paling berguna dari sebagian besar reaksi pembakaran. Selanjutnya di sini kita akan ada reaksi penetralan. Nah, dari Ananda di sini, oke, tampilkan dulu ya Ananda. Nah, di sini bisa Ananda lihat bahwa di sini terdapat reaksi. Nah, menurut Ananda, terlepas dari apa yang Ibu tampilkan di sini, termasuk terdapat sebuah ciri-ciri. Nah, dari Ananda, apakah ada yang bisa menyebutkan secara spesifiknya
apa sih sebenarnya entalpi penetralan? Kira-kira dari Ananda ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, Ya, Sipa. menggunakan senyawa asam dan basa, Bu. Oke, benar sekali karena di sini kenapa menggunakan asam dan basa seperti kalimatnya entalpi penetralan apabila sebuah asam kuat ataupun basa kuat jika direaksikan dia akan menghasilkan NaCl seperti yang kita lihat di sini Ananda. Jadi menghasilkan NaCl ini merupakan senyawa netral. Tuh. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke materi selanjutnya di mana di sini itu ada terbaca di Ananda itu hukum Hess ya Ananda. Nah, hukum Hess, apakah di Ananda ada yang bisa menyebutkan bagaimana bunyi hukum Hess? Ada yang bisa Ananda? Izin menjawab, Bu. Oke, boleh Suci. Baik, menurut Suci bunyi hukum Hess itu jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir, Bu. Benar sekali Suci. Nah, kita lihat Ananda di sini. Oke, jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak bergantung pada jalannya reaksi tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhirnya. Nah, yang selanjutnya Ananda bisa lihat yang perlu diperhatikan dari sebuah hukum Hess. Kira-kira dari Ananda ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Izin menjawab, Bu. Boleh Rahma. Silakan Rahma. Kebalikan dari suatu reaksi mengakibatkan perubahan, Bu. Oke, itu salah satunya ya Rahma ya. Nah, mari kita lihat Ananda di sini terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Di mana yang pertama kita dapat mengkombinasikan beberapa reaksi yang telah diketahui. Nah, maksudnya di sini Ananda kita itu ada beberapa reaksi yang sudah disediakan. Misalkan terdapat energi ikatan, kemudian di sini ada juga nanti ada energi entalpi pembakaran ataupun pembentukan. Nah, dikombinasikan dan nanti bisa diperoleh hukum menggunakan hukum Hess. Nah, yang kedua kebalikan dari suatu reaksi mengakibatkan perubahan tanda entalpi. Nah, di sini tadi kan Rahma hanya menyebutkan akan mengakibatkan perubahan ya Ananda. Tapi yang benarnya di sini yang kebalikan dari suatu reaksi itu mengakibatkan perubahan tanda entalpi. Artinya di hasil akhirnya nanti akan didapatkan hasil yang bertanda plus ataupun yang bertanda minus gitu ya Nanda. Kira-kira sampai di sini paham ya Nanda? Paham, paham, Bu. Oke. Nanda silahkan Ananda kan sudah ada Ibu kirimkan LKPD ke grup nih. Barusan Ibu kirim ke grup kelas kita kelas 11 IPA 1. Nah, di sana silahkan Ananda berdiskusi dengan teman kelompok Ananda untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu sediakan. Di situ ada kegiatan 1, Ananda silakan diskusikan bersama teman-teman yang lain, itu nomor 1 dan 3. Tetapi menggunakan literatur yang sudah dipercaya. Dan sebentar lagi Ibu akan membuatkan berikut Zoom supaya Ananda bisa berdiskusi secara bebas bersama teman kelompoknya. Nah, di sini Ananda boleh mengubah nama Ananda dulu berdasarkan kelompoknya yang sudah Ibu bagi minggu kemarin ya Ananda. Baiklah teman-teman kelompok 1, di sini mungkin Fani akan menjadi yang mengetuai kegiatan diskusi untuk menjawab LKPD kita. Nah, di sini kan kita kelompok 1 nih, anggota kelompoknya ada Fani, ada Yulinda Sari, sama Sylvia Afendi. Kita akan menjawab pertanyaannya di LKPD ini ada 3 pertanyaan di LKPD. Ini akan kita jawab. Kita jawabnya tuh di sini atau di mana ya? Ananda. Oh iya, Bu. Gimana, ada kendala nggak sejauh ini? Kendalanya sekarang masih ini, Bu. Kalau buat jawabannya langsung di sini diketik, Bu. Nah, langsung aja Ananda diketik
di bagian ini di LKPD itu jangan lupa yang dikerjain nomor 1 sama nomor 3 ya Nanda. Gimana udah paham semua kan dari udah. pertanyaan? Sudah, Bu. Tinggal mencarinya lagi Oke, di literatur. Bu. silakan Nanda. Baik, Bu. Oke, jam 9 nanti silakan kembali ke room utama ya Nanda. Baik, Bu. Oke, Ibu mau ke kelompok yang lain dulu ya Nanda. Baik, Bu. Oke, bagaimana Ananda sudah selesai berdiskusi dengan teman-teman yang lain? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, nah Ibu minta dari salah satu kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kira-kira kelompok berapa nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya tadi? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1. Diwakili dengan siapa kelompok 1? Ruri, Bu. Oke, silakan Ruri. Baik, Bu. Izin menjawab, Bu. Terkait dari pertanyaan yang telah didiskusikan tadi, Bu, entalpi pembentukan merupakan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya, Bu. Entalpi penguraian yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya. Serta entalpi pembakaran itu entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol zat. Dan entalpi penetralan itu entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam. Entalpi penguapan itu entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguapan 1 mol zat dan fasa cair menjadi fasa gas. Entalpi peleburan, entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pencairan 1 mol zat dalam fasa padat menjadi fasa cair. Setelah itu, Bu, menurut hukum Hess, karena entalpi adalah fungsi keadaan, perubahan entalpi dari suatu reaksi kimia adalah sama, walaupun langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh produk berbeda. Dengan kata lain, hanya keadaan awal dan akhir yang berpengaruh terhadap perubahan entalpi. Bukan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap atau lebih. Maka perubahan entalpi reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapannya. Secara sistematis, Bu, pernyataan itu dapat dituliskan delta H reaksi sama dengan delta H1 direaksikan dengan delta H2, Bu. Itu dari Ruri, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, semoga jawaban dari kelompok Luri itu udah benar. Semoga dengan kelompok yang lain itu bisa menjawab hal yang sama ya, Nanda. Nah, untuk memperjelas supaya kita sama-sama mengerti, nanti Ananda tidak infonya tidak mana-mana. Jadi Ananda sekarang silahkan perhatikan Ibu di PPT ini ya. Oke. Oke, nah di sini tadi sebelumnya Nanda itu sudah mau mencoba mendefinisikan apa itu entalpi, apa itu entalpi. Nah, sebenarnya itu adalah entalpi itu adalah besarnya energi yang diukur pada tekanan tetap yang dimiliki oleh suatu sistem. Nah, kalau entalpi reaksi, besarnya entalpi yang mengikuti suatu reaksi. Gitu ya, Nanda. Nah, Nanda, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah dari Ananda ada yang bisa menyimpulkan dari hasil literatur Ananda, kemudian ada yang Ibu jelaskan, kira-kira Ananda ada yang bisa menyimpulkan nggak? Fani bisa, Bu. Oke, Fani, boleh. Jadi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini dan juga dari literatur yang telah Ibu berikan, Fani telah membaca dan mungkin Bang Fani juga mulai mempelajarinya, di mana kesimpulan yang dapat Fani ambil itu, entalpi reaksi itu adalah besarnya entalpi yang mungkin mengikuti suatu reaksi. Perubahan entalpi itu berdasarkan reaksinya dibedakan menjadi ada entalpi pembentukan, Bu, entalpi penguraian, entalpi penetralan, entalpi penguapan, entalpi peleburan, entalpi penyubliman, dan entalpi pelarutan, Bu. Mungkin hanya itu yang dapat Fani simpulkan. Mungkin ada teman-teman atau Ibu bisa menambahkan yang kurangnya, Bu.
Baiklah, dari kesimpulan yang Fani bilang itu benar ya Ananda, di mana entalpi tersebut adalah besarnya entalpi yang mengikuti suatu reaksi, benar sekali. Dan entalpi reaksi itu selalu berhubungan dengan kalor dan sistem begitu. Seperti kenapa suhunya berubah-ubah karena suhu tersebut kan dipengaruhi oleh kalor. Jadi Ananda itulah yang menyebabkan suhu tersebut dia berubah-ubah. Kemudian untuk entalpi reaksi tadi benar dikatakan Fani bahwa terdiri dari 8 seperti yang sudah Ibu jelaskan. Dan hukum Hess sendiri itu dia merupakan bergantung pada hasil awal dan hasil akhir begitu. Itu yang perlu Ananda garis bawahi. Kira-kira sampai sini paham ya Ananda? Paham, Bu. Oke, nah mungkin itu pelajaran kita pada hari ini dan untuk mungkin sedikit kilasnya, Ananda manfaat dari mempelajari entalpi reaksi ini dari kita bisa mengetahui apa penyebab dari seperti meledaknya suatu gedung tadi yang sudah Ibu tampilkan di awal. Oke, baiklah Ananda, tadi Ibu sudah meminta Ananda itu untuk mengerjakan LKPD bersama teman-teman dan ada satu kelompok juga yang sudah mempresentasikan. Jadi setelah ini Ananda silahkan kirimkan tugas Ananda yang dikerjakan bersama kelompok tadi itu ke email Ibu perwakilan saja Ananda. Kemudian nanti akan Ibu nilai. Setelah Ibu nilai akan Ibu kirimkan ke grup dan akan Ananda bisa melihat nilainya di mana Ananda salah sehingga nanti bisa menjadi bahan evaluasi untuk Ananda semua. Kira-kira sampai sini paham Ananda? Paham, Bu. Nah, untuk tugasnya Ananda, tadi kan LKPD di kegiatan 1 itu baru nomor 1 dan nomor 3. Nah, silakan nanti Ananda diskusikan bersama teman-temannya itu LKPD kegiatan 1 di nomor 2 ya Ananda. Iya, Bu. Nah, untuk minggu depan itu Ananda silahkan mempelajari yang selanjutnya itu ada energi penghitungan energi ikatan. Nah, itu kan. Jadi Ananda silakan pelajari rumus-rumusnya tersebut dan kita akan mempelajari bagaimana cara menentukannya. Oke, untuk tugas tersebut silakan Ananda tulis tangan kemudian di PDF-kan dan jangan lupa kirim ke Classroom. Oke, paham ya Ananda? Paham, Bu. Nah, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup segitu aja, Nanda. Sekarang kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri, karena kita tadi memulainya dengan doa, sekarang kita menutupnya dengan doa lagi ya, Nanda. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, berdoa selesai, Nanda. Mungkin itu aja penyampaian kita, pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nanda.